Oke, halo semuanya. Selamat datang di Algo Talk bersama saya Faisal Safiq Maulana. Dengan tema kali ini adalah algoritma backtracking ya. Bersama rekan saya di sini Maudi ya. Halo guys. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya ya gitu. Apa sih itu algoritma gitu? Jadi algoritma ini adalah sebuah resep untuk menyelesaikan sebuah masalah ya Maudi ya. Ya, betul. Ya, dari mulai dari navigasi gitu kan hingga semacamnya ya gitu. Jadi kita langsung saja kepada materinya ya mau dia. Jadi Ya. apa sih itu algoritma backtracking itu sih gitu? Oh iya, jadi sesuai dengan yang disampaikan ya, kalau algoritma backtracking itu kayak metode program yang digunakan untuk mencari solusi dari suatu masalah dengan mencoba semua kemungkinan secara sistematis. Hmm. Kalau ada jalur yang tidak memenuhi kriteria atau gagal, maka kita tuh akan mundur untuk menemukan jalur yang lain sampai kita menemukan yang benar. Contohnya itu kayak kita masuk ke labirin ya. Kalau kita kan coba nih banyak tempat ya. Ya gitu Nah, kan. kalau misal kita salah ya kan kita Ya bakal kita ngulang lagi gitu ya kan. kita bakal Kapan mencoba balik lagi lagi gitu. ya sampai Cari jalan kita yang menemukan benar. jalan yang benar. Nah, Nah, kayak gitu seperti contohnya. Kita juga bisa ya dalam di game seperti puzzle and so queen untuk mencoba berbagai kemungkinan tata letak hingga menemukan solusi yang benar. Selain itu juga dapat diterapkan dalam metode pencarian rute optimal, misalnya di aplikasi navigasi. Nah, selain itu ada juga algoritma selain backtracking nih. Apa ya? jadi ada lagi gitu jenis-jenis Ya, algoritma yang populer juga gitu. Misalkan betul. apa nih gitu? Contoh-contohnya mau di gitu. Jadi itu ada divide and conquer. Hmm. Contohnya itu kayak merge, sort, dan quick sort untuk pengurusan data. Ada Oke. juga dynamic programming untuk masalah seperti pencarian jalur terpendek dan juga greedy algoritma. Contoh algoritma diaphragm untuk solusi lokasi terbaik. Dan juga yang terakhir, brute force, metode sederhana yang mencoba semua kemungkinan. Ya, Oke, nah itu kan contoh yang tidak ini ya gitu kan. Kita coba contoh yang spesifiknya gitu, kasus studi kasusnya gitu. Menurut Maudi itu apa aja sih contoh studi kasus yang nyatanya misalkan gitu? oh iya, Apa? baik. Oke, jadi kan tadi contohnya ya Maudi kan, kalau misalkan studi kasusnya gitu, yang spesifik tuh gimana gitu? Oh iya, jadi bisa kita ambil ya dari algoritma backtracking dalam aplikasi pengatur jadwal, karena di algoritma ini memastikan tidak ada konflik jadwal seperti dua pertemuan di waktu dan ruang yang sama. Ya, jadi kita bisa membuat Jadi mudah tuh. kayak lebih fleksibel Iya, gitu ya. fleksibel. Oke, oke. Dan juga efisien tentunya ya. Algoritma backtracking itu kan tadi yang jelaskan cuma teori ya, dia. Iya, betul. Ya, nah sekarang saya mau nanya gitu, bergunanya di banyak aspeknya itu apa gitu, kayak solusi efektifnya untuk mengatasi Ya. tantangannya dan semacamnya gitu gimana? Ya, kita tuh punya dapat cara ya yang efektif Mhm. seperti menggunakan teknik pruning untuk menyaring solusi yang tidak valid sejak awal agar algoritma ini tidak perlu memeriksa jalur yang tidak relevan gitu. Ya. Ya, terus juga kita dapat menerapkan strategi heuristik dengan memprioritaskan jalur yang memiliki kemungkinan solusi paling sedikit. Itu kan jadinya lebih mudah ya. Dan juga kita bisa menggunakan struktur data yang efisien seperti array atau tabel hasil untuk mempercepat validasi dan bisa memanfaatkan pemrograman paralel untuk membagi proses pencarian ke beberapa thread agar lebih cepat dan juga bisa menganalisis masalah untuk memastikan backtracking adalah pendekatan teknik sebelum diimplementasikan. Oke, pembahasannya sangat informatif sekali ya Maudinya. Nih, lalu bagaimana sih cara untuk cara terbaiknya gitu untuk memulai atau memperdalam pemahaman tentang algoritma backtracking ini gitu. Ada tipsnya nggak gitu Oh dari iya. Maudi gitu? Ya, jadi kayak kalau kita mau memulai nih ya, dari awal tuh kita dapat mempelajari konsep dasarnya seperti rekursi Ya. dan cara kerja pencarian serta langkah mundur. Nah, kita tuh melatih dulu pemahaman dengan menyelesaikan masalah sederhana seperti Sudoku, Queen, atau Maze solving, analisis contoh kode dari platform seperti GitHub,
atau lead code untuk memahami implementasinya. Kita juga dapat memanfaatkan platform belajar seperti HackerRank atau Codeforce untuk mencoba tantangan backtracking. Ya, fokus juga pada optimasi ya, dengan mempelajari teknik seperti pruning untuk menyaring solusi yang tidak relevan. Terakhir juga, kita tuh jangan takut gagal, guys. Iya, kita tuh karena gagal itu wajar kan ya. Kita harus mencoba lah ya guys intinya. Iya, betul. Nah, jadi ya sebelum kita tutup nih, berdasarkan penjelasan dari Maudi nih, jadi kita dapat disimpulkan bahwa backtracking adalah cara efektif ya untuk menyelesaikan sebuah masalah ya Maudi ya. Iya, Dengan mencoba semua kemungkinan gitu yang tadi dijelaskan oleh Maudi. Nah, cocok sekali nih kasus ini seperti Sudoku yang tadi ya gitu kan untuk pencarian rute misalkan tantangannya gitu termasuk waktu yang lama dan debugging gitu kan debugging gitu. Nah, tapi dengan optimisasi dan strategi yang tepat ya, kita bisa lebih efisien. Akhirnya seperti yang disampaikan oleh Maudi tadi ya, algoritma backtracking ini sangat berguna ya. betul. Tapi butuh pemahaman dan latihan yang cukup susah juga gitu ya kalau saya dengar tadi. Tapi asal kalian mencobanya mungkin bisa lah ya, step by step gitulah ya. Oke, dengan solusi yang diberikan ini gitu kan dari oleh Maudi yang tadi sampaikan bahwa ada beberapa masalah ini bisa diselesaikan oleh algoritma backtracking ini gitu ya. Gitu. Oke, jadi cukup sekian ya untuk podcast kali ini ya. Terima kasih telah mendengarkan kami berdua ya. Terima kasih juga kepada Maudi telah menyampaikan materi yang sangat berharga ini ya. Terima kasih. Salam dari saya.